akan menjadi Asosiasi Futsal Indonesia dan tidak ada lagi futsal berdiri sendiri, harus ada di bawah PSSI. Pelatih berkebangsaan Inggris ini diharapkan bisa membawa timnas Garuda terbang tinggi di tahun 2026 dan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Gempa dahsyat yang mengguncang arus darah futsal tanah air. PSSI umumkan Federasi Futsal bakal diubah jadi Asosiasi Futsal Indonesia. Teriakan hati supporter timnas, jangan usik timnas futsal Erik, jangan jadikan timnas futsal jadi tunggangan politik Anda. Saat keringat dan air mata pemain mulai membuahkan prestasi, tangan dingin kekuasaan justru datang menjamah. Apakah ini demi kemajuan atau sekadar skenario panggung politik yang licin? Tonton kebenaran pahit di balik perubahan ini sekarang juga. Keajaiban tak masuk akal. Mundur dari manajer timnas Indonesia, Sumarji dapat jabatan baru dari Erick Thohir di PSSI. Di dunia ini, hanya di federasi kita, kegagalan justru dihadiahi kursi empuk di tempat lain. Emosi Anda akan terkuras melihat betapa sakti sistem jabatan kita. Bongkar daftar jabatan rahasia beliau di video lengkap kami. Klaim busuk setinggi langit. Arya Sinulinga sebut Indonesia dipilih tuan rumah FIFA Series sebab kinerja PSSI yang tingkatkan kualitas timnas. Hei Arya, gak usah ngaku-ngaku prestasi. Prestasi timnas itu dibangun STY. Kalianlah yang bongkar pondasi kokoh yang dibangun STY. Beraninya mereka memanen buah yang ditanam dengan darah oleh orang lain sambil menghancurkan akarnya. Siapkan mental Anda untuk melihat perdebatan paling panas abad ini. Saksikan rincian pengakuan busuk Exco PSSI hanya di sini. Mimpi yang terjun bebas dari angkasa menuju selokan. Target timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman di 2026. Ajang AFF Cup masih jadi prioritas. Pelatih sudah baru, tapi mentalitas masih jagoan kampung di level ASEAN. Benar-benar penghinaan terhadap akal sehat supporter. Tonton di sini untuk melihat betapa rendahnya ambisi federasi kita yang memuakkan ini. Pertempuran berdarah di kawah Chandra di muka. Timnas Futsal Indonesia hadapi tim kuat di Grup A Piala Asia Futsal 2026. Apakah Indonesia Arena akan menjadi saksi kejayaan atau justru kuburan bagi ambisi Garuda Futsal di tangan raksasa Asia? Jangan biarkan mereka berjuang sendirian di tengah kepungan lawan. Lihat jadwal dan peta kekuatan lawan yang mengerikan di sini. Lautan uang yang menenggelamkan logika. Erspo naikkan tawaran 3 kali lipat demi timnas Indonesia. Sebuah pengorbanan gila-gilaan atau sekedar upaya terakhir agar tidak didepak dari singgasana jersey Garuda? Keputusan Erspo akan membuat Anda tercengang. Simak bocoran nilai kontrak fantastis yang akan membuat mata Anda terbelalak sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Ballcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. PSSI umumkan Federasi Futsal bakal diubah jadi Asosiasi Futsal Indonesia. Teriakan hati supporter timnas, jangan usik timnas futsal Erik, jangan jadikan timnas futsal jadi tunggangan politik Anda. Biarkan berdiri sendiri tanpa di bawah naungan PSSI. Halo semuanya. Wah, gila ya. Kita harus tepuk tangan dulu buat prestasi timnas futsal kita. Juara AFF, peringkat dunia naik terus, mainnya cakep, gak banyak drama. Pokoknya futsal Indonesia itu kayak anak rajin yang nilainya 10 semua, kamarnya rapi, dan gak pernah minta duit jajan tambahan. Tapi tiba-tiba, ada bapak kita yang satu ini, Pak Erick Thohir, datang bawa ide brilian. Katanya, wah, futsal keren nih. Biar makin keren, namanya kita ganti ya dari federasi jadi asosiasi, terus kalian bernaung di bawah ketiak PSSI.
Waduh Pak, ini namanya reverse engineering atau gimana? Biasanya kan kalau ada perusahaan rugi, digabung sama perusahaan untung biar ketolong. Ini kebalik, Timnas Futsal udah sehat walafiat, mau dimasukin ke UGD yang namanya PSSI. Pak, PSSI itu isinya lebih banyak drama daripada prestasinya. Kita takutnya futsal yang tadinya lari kencang, pas masuk PSSI malah disuruh rapat koordinasi dulu 3 tahun baru boleh nendang bola. Pak Erik, jujur ya, kami tahu Bapak itu hebat. Urusan nyari sponsor jago, urusan panggung juara. Tapi tolonglah Pak, jangan jadikan Timnas Futsal ini kendaraan baru. Jangan sampai nanti di jersey futsal kita bukan gambar Garuda lagi, tapi gambar baliho Bapak yang tulisannya menuju 2029. Jangan sampai strategi power play di lapangan malah berubah jadi power play politik di belakang meja. Supporter tuh teriaknya tulus Pak, jangan usik Timnas Futsal, biarkan mereka berdiri sendiri. Mereka itu udah mandiri, udah mapan. Kalau Bapak paksa masuk PSSI, kita takutnya penyakit lama PSSI nular. Nanti wasitnya tiba-tiba salah lihat, jadwal liga tiba-tiba ditunda karena ada kampanye, atau yang paling ngeri, pemain futsal kita disuruh naturalisasi semua, padahal yang lokal udah jago-jago. Pak, kalau futsal udah wangi, jangan dicampur sama bau-bau politik. Nanti baunya jadi aneh, Pak. Kayak bau kaos kaki basah yang dipaksa pakai parfum mahal. Gak nyambung. Pesan kami cuma satu. Tolong, biarkan futsal jadi satu-satunya tempat kami bisa bangga tanpa perlu mikirin siapa yang mau nyapres atau nyagup. Biarkan mereka terbang dengan sayapnya sendiri, bukan numpang di sayap pesawat jet Bapak. Terima kasih. Kabar mengenai penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 pada Maret mendatang menjadi perbincangan hangat. Terutama setelah pernyataan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menghubungkan hal ini dengan kinerja PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas. Di sisi lain, gelombang protes dari supporter muncul karena merasa prestasi ini adalah warisan Shin Tae-yong yang justru kontraknya berakhir diputus oleh federasi di tengah jalan. Halo semuanya. Wah, selamat ya buat PSSI. Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Tepuk tangan dulu dong buat siapa ya? Oh, kata Pak Arya Sinulinga, ini hasil kinerja PSSI meningkatkan kualitas timnas. Luar biasa. Pak Arya, jujur ya, Bapak ini kalau urusan ngomong emang paling striker, tajam banget. Tapi masalahnya, Bapak ini tipe striker yang nunggu di depan gawang, gak ikut lari, terus pas bola kena pantulan bokong lawan masuk ke gawang, Bapak yang selebrasi buka baju keliling lapangan seolah-olah itu gol salto bicycle kick. Bapak bilang PSSI yang naikin kualitas timnas. Pak, itu timnas kualitasnya naik karena Shin Tae-yong. Dia yang datang pas pemain kita fisiknya cuma kuat main 60 menit, sisanya jualan pulsa. Dia yang bongkar mentalitas titip absen jadi mentalitas petarung. Dia yang macul, dia yang nanem, dia yang nyiramin pakai keringat dan air mata tiap hari. Pas buahnya udah matang, Bapak datang bawa keranjang merek PSSI terus bilang, "Lihat, kebun ini tumbuh subur berkat doa dan rapat-rapat koordinasi kami di Hotel Bintang 5." Pak, ngakui prestasi itu kayak pakai baju orang lain yang kekecilan. Kelihatan maksa, Pak. Supporter tuh tahu bedanya mana hasil kerja sama mana hasil hoki. Kalian bilang kalian yang bangun kualitas, tapi pas pondasi yang dibangun STY udah kokoh, malah kalian bongkar. Itu ibarat punya gedung pencakar langit yang udah jadi, terus kalian bilang, "Wah, ini semennya kurang estetik, kita ganti pakai styrofoam aja biar murah." Ya roboh, Pak. FIFA milih Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series itu bukan karena kagum sama lobi-lobi Bapak di meja makan. FIFA itu lihat antusiasme supporter dan progres pemain yang udah digembleng Coach Shin. FIFA lihat stadion penuh, bukan lihat slide presentasi Bapak yang isinya tabel rencana kerja 20 tahun ke depan yang seringnya cuma jadi bungkus gorengan. Saran saya buat PSSI, kalau mau dihargai, jangan jadi tukang klaim, jadilah tukang dukung. Biarkan teknis diurus pelatih, manajemen diurus profesional, dan Bapak ya cukup urus aja gimana caranya tiket timnas gak makin mahal kayak harga sewa apartemen di SCBD.
Prestasi itu diraih di lapangan, Pak, bukan di kolom komentar atau rilis berita. Jangan sampai nanti kalau timnas kalah, Bapak bilang itu salah rumput. Tapi kalau menang, Bapak bilang itu berkat doa restu federasi. Malu sama Garuda, Pak. Garuda tuh terbang pakai sayap, bukan pakai lobi. Kabar mengenai John Hartman yang resmi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal Januari 2026 adalah fakta. PSSI telah mengonfirmasi penunjukan mantan pelatih Timnas Kanada tersebut untuk menggantikan Patrick Kluivert. Namun, isu bahwa AFF Cup masih jadi prioritas menjadi pemantik kritik tajam dari supporter yang menginginkan level Asia, bukan lagi sekadar jagoan tetangga. Halo semua, akhirnya kita punya pelatih baru lagi. Namanya John Hartman. CV-nya mentereng banget cuy. Dia satu-satunya pelatih di dunia yang bisa bawa timnas putra dan putri ke Piala Dunia. Ibaratnya dia ini koki bintang 5 yang biasa masak buat jamuan raja-raja. Tapi tahu nggak apa yang lucu? PSSI manggil koki bintang 5 ini terus dikasih bahan masakan kelas dunia. Tapi targetnya cuma satu, tolong masakin mie instan yang paling enak se-RT. Iya, targetnya Piala AFF. Pak, John Hartman itu biasa lawan Belgia, Maroko, Kroasia. Pas sampai sini disuruh mikirin gimana caranya menang lawan bek Singapura yang kalau siang kerja jadi kurir paket. Bapak-bapak di PSSI ini kayaknya punya trauma masa kecil ya sama AFF. Sampai sekarang obsesinya masih di situ-situ aja. Kita udah diajak STY naik kelas, udah mulai berani mimpi lawan Jepang dan Arab Saudi. Sekarang ganti pelatih kelas dunia tapi targetnya balik ke setelan pabrik. Ini ibarat Anda beli mobil Ferrari keluaran terbaru tapi cuma dipakai buat narik odong-odong keliling komplek. Mubazir, Pak. Bapak bilang AFF prioritas biar memutus kutukan. Pak, kutukan itu diputus pakai prestasi di Asia. Bukan maksa pemain abroad pulang cuma buat main di turnamen yang bahkan nggak masuk kalender resmi FIFA. Kasian John Hartman-nya, Pak. Dia baru mendarat, mungkin lagi mikirin taktik high pressing, tiba-tiba disodorin kontrak yang tulisannya, yang penting jangan kalah sama Thailand ya coach. Ya ampun, seleranya lokal banget. Dulu katanya mau terbang tinggi, sekarang malah jago kandang. Kalau targetnya cuma AFF, mending panggil pelatih antar kampung aja, Pak. Murah, nggak perlu pakai lobi-lobi internasional, dan yang jelas dia tahu taktik gimana caranya ngulur waktu pas udah unggul 1 gol. Tolong ya PSSI, jangan sampai John Hartman yang sudah wangi prestasinya di Kanada, pas pulang dari Indonesia baunya malah jadi bau minyak kayu putih gara-gara masuk angin mikirin skema grup AFF. Biarkan dia bawa kita ke level dunia. Jangan ditarik-tarik lagi ke kolam ikan kecil bernama Asia Tenggara. Kita mau maju, bukan mau reuni sama lawan yang itu-itu lagi. Terima kasih. Berdasarkan fakta terbaru, per Januari 2026, Timnas Futsal Indonesia memang akan menghadapi tantangan besar di Piala Asia Futsal 2026 yang diselenggarakan di rumah sendiri. Sebagai tuan rumah, Indonesia tergabung di grup A bersama lawan-lawan yang tidak bisa diremehkan. Halo semuanya, siap-siap ya, sebentar lagi Indonesia Arena bakal panas. Timnas futsal kita bakal main di Piala Asia 2026 sebagai tuan rumah. Dan hasil undiannya, wah mantap. Kita satu grup sama Irak, Kirgistan, dan Korea Selatan. Ini mah bukan grup A, tapi grup Ayo Berdoa. Coba kita bedah satu-satu lawannya. Pertama, Irak. Mereka ini main futsal kayak lagi main rugby. Fisik semua cuy. Nabraknya kencing banget, wasit aja kadang takut mau niup peluit. Terus ada Kirgistan, tim yang kalau main transisinya lebih cepat daripada gosip tetangga. Dan jangan lupa Korea Selatan yang katanya lagi naik daun banget prestasinya tahun 2025 kemarin. Nah, sekarang lihat PSSI kita. Sebagai tuan rumah biasanya kan pengurus federasi itu sibuknya minta ampun ya. Tapi sibuknya beda. Bukannya sibuk mastiin sepatu pemain gak jebol, malah sibuk ngerapiin barisan buat foto bareng kalau nanti menang. Kita tahulah ya pola PSSI, kalau futsal juara, yang paling depan pas angkat piala itu bukan kapten tim, tapi bapak-bapak pejabat yang bahkan gak tahu bedanya tendangan ke dalam sama tendangan sudut. Bapak-bapak di federasi bilang, kita optimis Indonesia juara. Waduh, Pak, optimis boleh,
Tapi jangan sampai bikin pemain tertekan gara-gara babak udah persen catering buat syukuran juara, padahal babak grup aja belum mulai. Ingat Pak, ini futsal, bukan panggung kampanye. Di lapangan futsal itu bolanya muter cepet, nggak bisa lobi-lobi wasit pakai titipan salam atau janji-janji manis. Apalagi setelah futsal diubah jadi asosiasi di bawah PSSI. Duh, kita supporter cuma bisa berharap satu hal. Tolong jangan sampai penyakit PSSI di sepak bola nular ke futsal. Jangan sampai ada drama pemain titipan, jadwal liga berantakan, atau yang paling ngeri, pas lagi asik-asik tanding, tiba-tiba ada pengurus masuk lapangan cuma buat benerin posisi baliho fotonya sendiri yang miring kena bola. Pesannya buat timnas futsal, main yang benar. Tunjukin kalau kita juara AFF itu bukan kebetulan. Dan buat PSSI, jadilah tuan rumah yang baik. Sediain fasilitas yang oke. Tapi tolong pas pertandingan dimulai, babak-babak duduk manis aja di VIP. Jangan ikut campur urusan taktik lewat grup WhatsApp. Biarkan pelatih dan pemain kerja, biar kita semua bisa bangga tanpa perlu dengerin pidato panjang yang isinya klaim sepihak. Kabar mengenai pengunduran diri Kombes Pol Sumarji dari posisi manajer Timnas Indonesia pada akhir Desember 2025 memang benar adanya. Namun, bukannya pensiun dari PSSI, beliau justru langsung tancap gas dengan jabatan baru di awal Januari 2026. Halo para pecinta sepak bola yang hatinya udah setegar karang. Ada kabar seru nih dari idola kita semua, Bapak Kombes Pol Sumarji. Beliau baru aja mengumumkan mundur dari posisi manajer Timnas Indonesia. Alasannya? Katanya karena tanggung jawab atas kegagalan di SEA Games 2025. Wah, sportif ya. Kelihatannya kayak kesatria yang mau meletakkan pedang. Tapi tunggu dulu, kesatria kita ini ternyata nggak pulang ke rumah buat istirahat. Baru aja naruh mic mundur di Jakarta, tiba-tiba beliau muncul di Lampung bawa SK baru. Pak Erick Thohir dengan gercep bilang, Pak Marji, jangan sedih ya gagal di SEA Games. Nih hadiah hiburan, jadi PLT Ketua Asprof Lampung dulu Gih. Gila Pak, ini namanya mundur yang sangat menguntungkan. Orang lain kalau gagal proyek biasanya dicopot. Kalau Pak Sumarji beda, beliau mundur dari satu kursi cuma buat ngetes apakah kursi yang lain masih empuk. Mundur dari manajer Timnas, tapi jabatan Ketua Badan Timnas Nasional atau BTN masih dipegang. Anggota Exco PSSI masih jalan, sekarang ditambah lagi jadi penguasa Asprof Lampung. Ini mah bukan mundur Pak, ini namanya ekspansi wilayah. Bapak-bapak di PSSI ini emang luar biasa ya, manajemen sumber daya manusianya. Kayak nggak ada orang lain aja di Indonesia yang bisa ngurus bola. Apa karena Pak Sumarji punya aura yang bikin pemain lawan gemetar? Atau karena PSSI takut kalau beliau nggak dikasih jabatan? Nanti nggak ada lagi yang bisa lari-lari di pinggir lapangan sambil marah-marah ke wasit. Katanya mau fokus di BTN supaya kualitas timnas naik, tapi kok malah nambah kerjaan di Lampung. Itu Lampung ke Jakarta lumayan loh jauhnya Pak. Nanti fokusnya pecah dong, antara mikirin John Hartman atau mikirin kenapa Liga di Lampung belum jalan-jalan. Tapi ya sudahlah, namanya juga PSSI. Di sini kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari jabatan baru yang lebih bervariasi. Pesan buat rakyat Lampung, siapkan mental ya. Sebentar lagi kalau ada pertandingan antar kampung dan wasitnya salah tiup, siap-siap aja ada PLT Ketua Asprof Lampung yang lari ke tengah lapangan sambil bawa aura manajer Timnas. Pak Sumarji emang sakti, mundurnya aja dapat bonus. Kabar mengenai masa depan April Timnas Indonesia sedang berada di titik krusial. Per Januari 2026, Muhammad Sadat selaku founder Erspo secara resmi mengonfirmasi telah menaikkan tawaran nilai kontrak hingga 3 kali lipat demi mempertahankan posisi sebagai mitra resmi PSSI. Namun Erspo juga menyatakan sikap legawa jika PSSI akhirnya memilih brand lain, internasional maupun lokal, dalam proses tender yang sedang berlangsung. Halo Sobat Jersey yang koleksinya lebih banyak daripada tabungannya, ada berita panas dari dunia kain keringat. Erspo, brand yang perjalanannya bareng timnas penuh drama, dari dihujat desainnya sampai dipuji penjualannya, akhirnya bikin manuver gila. Pak Muhammad Sadat bilang mereka naikkan tawaran 3 kali lipat buat tender periode 2026-2030. Gila ya, ini mah namanya bukan sekedar bisnis, tapi strategi all-in di akhir bulan. Coba bayangkan Pak Sadat bilang PSSI, ini saya kasih uang 3 kali lipat, tolong jangan tinggalkan kami.
Ini tuh persis kayak cowok yang ketahuan salah terus mau diputusin, langsung janji beliin martabak, seblak sama tas branded sekaligus biar nggak jadi putus. Tapi masalahnya PSSI sekarang lagi dandan cantik, lagi banyak yang ngelirik. Ada Adidas, Puma, sampai brand luar lainnya yang antri di depan pintu kantor Erick Thohir. Tapi jujur ya, Pak Sadat ini jago banget narasi. Di satu sisi dia bilang naikkan tawaran, tapi di sisi lain dia bilang kalau nggak terpilih, ya kami move on. Wah, halus banget ya mainnya. Ini tuh teknik psikologi I love you but I let you go. Bilangnya siap ditinggal, tapi naruh uang sekoper di meja tender. Itu namanya bukan siap ditinggal, Pak. Itu namanya menyandera perasaan dengan angka. PSSI juga lagi lucu-lucunya. Katanya mau cari yang kualitas dunia, tapi kalau lihat uang 3 kali lipat di depan mata, biasanya kan iman goyah juga ya. Kita tahulah PSSI, kalau urusan angka komersial biasanya matanya langsung berubah jadi logo dolar. Pertanyaannya buat supporter cuma satu, kalau tawarannya naik 3 kali lipat, harga jersinya naik jadi 3 kali lipat juga nggak? Jangan sampai nanti harga satu kaos player issue set setara sama cicilan motor bulanan. Bapak-bapak di federasi, tolong ya, jangan cuma lihat siapa yang kasih uang paling banyak, lihat kualitas bahannya juga. Jangan sampai pemain kita lari di lapangan, tapi jersinya berat gara-gara nyerap keringat berlebih, atau logonya lepas pas lagi selebrasi gol. Kita udah capek sama drama kain murah harga mewah. Kalau Erspo emang mau lanjut, buktikan kalau 3 kali lipat itu bukan cuma soal uang, tapi 3 kali lipat lebih keren, 3 kali lipat lebih awet, dan 3 kali lipat lebih dengerin kritik netizen. Dan buat Erspo, kalau emang akhirnya putus sama PSSI, tenang aja. Masih banyak kok tim Liga 3 yang butuh apparel. Atau kalau nggak, balik lagi aja ke DNA fashion awal. Minimal kalau main di mall nggak bakal ada yang ngehujat desainnya lewat media sosial sampai berhari-hari. Pesan buat PSSI, ambil keputusan yang benar, Pak. Jangan sampai milih apparel cuma karena uang saku yang gede, tapi pas dipakai pemain malah kegerahan. Timnas kita udah level Asia, masa jersinya masih level konveksi rumahan? Terima kasih.